Kali ini sosok pembawa kabar kematian itu muter-muterin Yukti yang terbaring sambil ngebawain sebuah buku catatan kematian. Ketika Yukti ini buka buku itu, di dalamnya udah tertulis beberapa kejadian dan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama berisi tentang kematian. Di situ tertulis catatan kematian dengan judul senep. Di situ dia kaget bukan main. Di bagian pertama tentang kematian yang ada judul senep tadi, di bawahnya ini tertulis nama dari keluarga Pak Kris Mojo. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal ngelanjutin cerita urban legend yang berjudul Astana Kala, tulisan dari Restu Wiraatmaja. Di part sebelumnya, si Yukti, salah satu anak perempuannya Pak Raharja, terkena lelayu karena secara nggak sengaja dia ini menatap mata 3 pria utusan dari kerajaan Wirangon. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi, setiap malam si Yukti ini selalu dimimpiin sama sesosok wanita kurus yang menyelinap masuk lewat jendela kamar mandinya. Wanita itu masuk, terus bilang, "Sudah siap mendengarkan pembicaraanku?" Setiap kali si Yukti ini dimimpiin sosok itu, badannya langsung panas. Taraka sendiri nggak bisa tuh ngelihat lelayu yang dimaksud. Lelayu itu cuma bisa dilihat sama Yukti karena nggak sengaja menatap 3 pria utusan dari Wirangon. Jadi, suatu hari si Yukti ini lagi pergi ke kamar mandi. Dia nggak pernah tuh kepikiran kalau bakal terjadi sesuatu yang aneh di dalam kamar mandi itu. Sampai tiba-tiba ketika dia ini lagi natap ke jendela kamar mandi, dia ngelihat ada sekelebat bayangan hitam yang masuk. Bayangan itu bergerak ke arah Yukti. Yukti cuma bisa bengong lihat itu. Terus si sosok itu ngeluarin suara. "Udah siap mendengarkan pembicaraanku?" Yukti mundur pelan-pelan tuh. Tapi si sosok itu malah makin mendekat ke arahnya si Yukti sambil bilang, "Lelayu." Sambil nangis-nangis, si Yukti ini berusaha buat gerak. Seluruh badannya tiba-tiba aja gitu jadi panas. "Nak, lelayu itu tidak bisa dicegah. Nanti kamu akan paham lelayu apa yang bakal dipegang." Yukti nggak kuat di situ dan dia pingsan. Besok harinya, sadar-sadar si Yukti ini udah ada di dalam kamarnya. Ternyata Pak Raharjo nemuin Yukti lagi ada di kamar mandi dan pindahin dia ke kamar. Taraka pun nyamperin Pak Raharja ke kamarnya Yukti dan dia cerita tentang apa yang udah dimimpiin semalam sewaktu dia tidur. "Pak, Simbah datang." "Bilang apa?" "Pak Kris Mojo." "Kenapa dengan beliau?" "Pak Kris Mojo dan beberapa warga telah menerima minyak yang dikasih sama pendatang asing bertudung putih itu. Sempat kepikiran kalau mereka yang bakal nerima lelayu lewat Yukti." "Sudah nak, jangan diteruskan. Kita lihat situasi dan kondisi. Apakah nanti Yukti bisa terlepas dari lelayu ini?" Selama si Yukti ini terbaring dan tidur di atas kasur, dia mimpiin sosok lelayu itu lagi. Kali ini sosok pembawa kabar kematian itu muter-muterin Yukti yang terbaring sambil ngebawain sebuah buku catatan kematian. Di dalam mimpi itu, Yukti cuma bisa pasrah aja ketika dirinya ini digerayangi oleh sosok lelayu itu. Lelayu itu bilang,
Duk, secepatnya kau beritahu ayah bahwa Kalagending tidak senang jika salah satu keluargamu menyombongkan diri terhadap terahnya. Tangan Lelayu itu mulai menggerayangi perutnya Yukti sampai ke bagian intim. Terus dia bilang lagi, Aku tak ingin bermacam-macam dengan turunan Raharja. Oleh sebab itu, jaga baik-baik buku ini. Jangan sampai jatuh kepada orang yang salah. Pilihannya ada dua. Kau yang terkena pertimbangan dari kami, atau orang yang mengambil buku itu yang akan terkena sebab akibatnya. ketika Yukti kebangun, dia baru sadar kalau ada sebuah buku di tangannya. Yukti ngira buku itu cuma ada di dalam mimpinya aja. Tapi ternyata kebawa sampai ke alam nyata. Atau jangan-jangan sebenarnya itu bukan mimpi. Ketika Yukti ini buka buku itu, di dalamnya udah tertulis beberapa kejadian dan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama berisi tentang kematian. Di situ tertulis catatan kematian dengan judul Senep. Senep itu diksi Jawa yang artinya tusukan hebat yang terasa di bagian perut seseorang. Sebab Yukti nyoba nih terus buat baca buku itu. Tapi tiba-tiba ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah Hengkara. Hengkara nanya keadaannya. Yukti cuma diem di situ. Terus dia sembunyiin buku itu di bawah kasurnya. Hengkara bilang, "Dek, kok spraynya berantakan? Kamu habis mimpi buruk?" "Enggak, Mas." Di situ Hengkara agak heran. Kok kayak ada yang ditutup-tutupin sama Yukti. Padahal Yukti ini adalah adiknya yang paling terbuka kalau ada apa-apa. Tapi akhir-akhir ini dia jadi lebih tertutup semenjak dia mimpi tentang Lelayu itu. Hengkara pun jalan keluar. Namun sebelum keluar, Hengkara ini ngerasain kayak ada yang menghembuskan nafas di sebelah kanannya si Yukti. Hengkara pun nanya lagi ke Yukti, "Dek, kamu nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa, Mas." Setelah itu Hengkara pun keluar dari kamar. Setelah Hengkara keluar, Yukti pun balik lagi ngambil buku itu dari bawah kasur. Terus dia baca lagi. Di situ dia kaget bukan main. Di bagian pertama tentang kematian yang ada judul Senep tadi, di bawahnya ini tertulis nama dari keluarga Pak Krismojo. Yukti yang nggak percaya langsung nyembunyiin buku itu di dalam bajunya. Dan dia ini berniat buat pergi ke rumahnya Pak Krismojo. Namun baru sampai di depan rumah, Pak Raharjo ini udah menghadang dia dengan tatapan yang tajam. Taraka juga udah nunggu dari belakangnya Pak Raharja. Terus Taraka ini nanya, "Mau kemana? Lelayu itu ngasih apa?" "Enggak, bukan apa-apa. Aku tahu dia ngasih kamu sebuah catatan khusus." Yukti ketakutan di situ dan enggak sengaja buku yang dia selipin di dalam bajunya ini terjatuh. Taraka yang ngelihat itu langsung berusaha buat ngambil buku tersebut. Tapi nggak tahu kenapa dia langsung jatuh ke lantai itu. Taraka bilang, "Yukti, beritahu isinya. Lelayu udah ngasih tahu tentang kematian itu kan?" "Enggak, Mas, jangan. Aku mau buang buku itu jauh-jauh dari rumah kita." Pak Raharjo terus nyamperin Yukti dan bilang, "Duk, jangan kamu sembunyikan. Jangan pernah bermain-main di Astana Kala. Pak Krismojo bakalan tewas terkena senep, Pak." Pak Raharja nggak nyangka kalau kehancuran keluarga Kewan udah ada di depan mata. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau udah terkena neraca pertimbangan dari Lelayu, keluarganya Pak Raharja sendiri pun pasti akan kena dampaknya.
Pak Raharja pun nanya lagi ke Yukti. Apa yang Lelayu itu kasih tahu ke kamu, Nduk? Dia bilang kalau salah satu keluarga kita bakalan terkena pertimbangan dari Kala Gending kalau menyombongkan diri terhadap Trah. Yang dimaksud pertimbangan di sini adalah pertimbangan buat dijadiin mangsa atau tumbal. Pak Raharja bilang lagi, lalu kamu mau kemana? Aku ingin menemui Pak Krismojo. Jangan sampai ada korban di Astana Kala ini, Pak. Semua yang udah tercatat tak akan pernah berubah. Buku itu ada berapa bagian, Nak? Ada 4, Pak. Di situ Pak Raharja ngejelasin, kalau bener buku itu dikasih sama Lelayu, bagian pertama pasti berisi tentang kematian. Bagian keduanya adalah pertengkaran. Bagian ketiga adalah fitnah. Dan yang terakhir adalah penutup. Bisa dibilang bagian yang terakhir itu adalah penentuan dari bagian-bagian sebelumnya. Ketiga bagian itu tadi adalah hal-hal yang akan diterima oleh seseorang yang tinggal di dalam wilayah Astana Kala. Nggak ada yang bisa nyentuh buku itu kecuali orang yang udah terikat sama sosok Lelayu itu sendiri. Dalam kasus ini adalah si Yukti. Itulah alasannya kenapa tadi Taraka nggak bisa nyentuh buku itu dan malah kebanting jatuh. Beberapa hari kemudian, desa Tirtajaya ini digemparkan sama sebuah cerita yang cukup mencengangkan. Keluarganya Pak Krismojo hancur. Pak Krismojo meninggal tanpa sebab. Menurut warga sekitar, mereka ini sempat mendengar Pak Krismojo ini teriak-teriak sebelum akhirnya meninggal. Teriakannya itu kayak orang yang lagi ditusuk-tusuk. Anaknya si Sampan, dia jadi gila. Dan istri Pak Krismojo, yaitu Bu Sirna, badannya ini jadi kurus kering. Dan lehernya itu penuh sama bercak hitam. Karena kejadian itu, Yukti nggak berani keluar dari kamarnya. Dia ngerasa udah ngelakuin kesalahan yang sangat besar. Kematian yang nggak biasa ini bikin warga sekitar itu jadi bertanya-tanya. Salah satunya adalah Pak Rodi. Jadi, rumahnya Pak Rodi ini bersebelahan sama rumahnya Pak Krismojo. Dan Pak Rodi ini adalah teman dekatnya Pak Krismojo. Sebelum meninggal, Pak Krismojo ini sempat nyampein sesuatu tentang gerbang Astana Kala. Di rumahnya Pak Rodi itu, di sebelah kamar mandi, ada sebuah ruangan. Nah, Pak Krismojo ini bilang, kalau jangan pernah buka pintu ruangan itu. Jangan dibuka sama sekali. Karena itu adalah pintu gerbang menuju ke Astana Kala. Diturutin tuh sama Pak Rodi. Tapi lambat laun Pak Rodi ini mulai ngerasa nggak nyaman sama rumahnya. Tiap malam dia ini selalu ngedenger suara-suara yang nggak jelas. Mulai dari suara langkah kaki, tepuk tangan, ketawa-ketawa, tangisan, ataupun suara kuda. Pak Rodi tinggal di rumah itu bersama dengan istrinya dan 2 orang anak perempuan yang bernama Sasa dan Susi. Nah, Sasa tahu nih kalau suara-suara nggak jelas itu berasal dari ruangan yang pintunya nggak boleh dibuka tadi. Karena pernah nih suatu hari Sasa ngajak Susi ini buat ngebuka pintu ruangan tersebut. Tapi si Susi nolak. Cuman karena Sasa ini penasaran banget, dia kekeh tuh pengen tetap ngebuka pintu ruangan tersebut. Dan dia mutusin buat buka pintu ruangan itu pada malam hari ketika orang tuanya udah pada tidur. Keesokan harinya, Pak Rodi dan istrinya ini nyari kemana-mana. Si Sasa ini pergi karena nggak ada tuh di rumah. Dicari di luar juga nggak ketemu.
Susi pun juga nggak tahu kemana tuh saudarinya pergi. Pak Rodi dan istrinya ini udah berusaha nyari Sasa kemana-mana dan benar-benar nggak ketemu. Nggak ada satupun yang tahu tentang keberadaannya Sasa. Dan pada saat itulah si Sasa ini dinyatakan hilang. Kalau dipikir-pikir, Sasa hilang ini setelah dia mutusin buat ngebuka ruangan itu kan. Apa jangan-jangan dia terjebak di dalamnya? Udah segitu ya teman-teman cerita dari part ini. Dan kita bakalan ngelanjutin ke part berikutnya tentang bagaimana sih nasibnya si Sasa yang tiba-tiba hilang itu. Terus juga gimana nih kabarnya si Dihyan, anaknya Pak Raharja yang udah berubah jadi kewan. Tonton di part selanjutnya ya. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun saat ini yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan semoga siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.